Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pajak dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Aditya Mulyadi. Saya adalah fungsional penyuluh pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai e-faktur versi 3.0. Sobat pajak, seperti yang kita ketahui, aplikasi e-faktur ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh wajib pajak dengan status PKP atau pengusaha kena pajak dalam melakukan administrasi faktur pajaknya. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, e-faktur sudah mengalami beberapa kali pembaharuan atau update, di mana yang terakhir adalah update versi 3.0. Lalu, apa yang menjadi latar belakang dilakukan update versi 3.0 ini? Yang pertama, masih banyak ditemukan kesalahan input nomor NTPN pada aplikasi e-faktur. Kemudian yang kedua, pajak masukan masih diinput secara manual. Hal ini menyebabkan terbukanya kemungkinan terjadi error karena yang dimasukkan salah. Kemudian pelaporan masih di DJP online. Sobat pajak, seperti yang kita ketahui, pelaporan pajak menggunakan situs djponline.pajak.go.id. Nah, pada tanggal-tanggal tertentu, banyak wajib pajak yang mengeluhkan sulitnya akses pada laman situs tersebut. Hal ini disebabkan karena semua wajib pajak bersamaan melakukan pelaporan wajib pajak. Nah, dengan adanya update e-faktur versi 3.0 ini untuk pelaporan PPN dipisah menjadi pada laman situs web e-faktur.pajak.go.id. Hal ini diharapkan dapat lebih mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN. Kemudian, tujuan dari dilakukan update versi 3.0 ini yaitu membantu wajib pajak dalam mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada form 1111B1 untuk nomor PIB atau pemberitahuan impor barang, yaitu merupakan dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu wajib pajak dalam mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya form 1111B2 untuk pajak masukan. Yang terakhir adalah pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN terhubung. Dengan adanya web e-faktur, maka semua data yang ada dalam aplikasi e-faktur akan otomatis terhubung dengan pelaporan pada laman web e-faktur.pajak.go.id. Lalu, apa saja fitur terbaru dari versi 3.0 ini untuk e-faktur? Yang pertama, adanya menu Pre-Populated PM untuk pajak atau pemberitahuan impor barang PIB. Kemudian yang selanjutnya adanya menu Pre-Populated PM atau pajak masukan. Kemudian adanya Pre-Populated VAT Refund, yaitu insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia ketika barang tersebut akan keluar dari pabean. Kemudian yang selanjutnya ada sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-faktur. Dan yang terakhir adanya menu Pre-Populated SPT masa PPN. Yang perlu diperhatikan oleh sobat pajak ketika akan melakukan update faktur versi 3.0 ini, yang pertama, lakukan backup database terlebih dahulu. Folder database yang digunakan diupdate, yang akan diupdate itu harus di backup terlebih dahulu, sehingga ketika akan melakukan update dan ternyata gagal, masih ada backup database sehingga datanya menjadi aman. Kemudian folder database nantinya dipindahkan ke dalam folder aplikasi e-faktur terbaru versi 3.0. Keunggulan dari menu Pre-Populated PM untuk PIB ini, yang pertama, nomor key-in, dia tidak ada lagi yang diinput. Kemudian selanjutnya tidak ada lagi kesalahan dalam input NTPN. Kemudian data PIB atas NPWP PKP tersedia by system yang di hasil kolaborasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Nah, keunggulan dari menu Pre-Populated PM untuk faktur pajak
Yang pertama, tidak perlu lagi input manual. Kemudian tidak perlu aplikasi QR code scanner khusus, dan data e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP tersedia by system. Masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan. Sedangkan keunggulan dari menu Pre-Populated SPT yaitu pelaporan secara pre-populated melalui e-faktur web-based. Seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dokumen lain yang telah di-upload tersedia saat akan melakukan SPT masa PPN. 5 langkah mudah melakukan update aplikasi e-faktur versi 3.0. Yang pertama adalah download atau unduh terlebih dahulu aplikasi e-faktur sesuai dengan operating system Anda pada laman e-faktur.pajak.go.id. Kemudian yang kedua, ekstrak file yang sesuai dengan operating system yang Anda gunakan. Dan step ketiga, copy dan paste-kan, copy seluruh file yang diekstrak, kemudian di-paste ke folder e-faktur yang digunakan. Ada catatan bahwa backup terlebih dahulu folder database dan file aplikasi yang aman. Step yang keempat, jalankan aplikasinya seperti biasa. Step yang kelima, maka sudah selesai. Tandanya adalah adanya menu pre-populated pada aplikasi e-faktur Anda. Apabila terdapat menu pre-populated, maka status update-nya adalah sudah berhasil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat pajak semuanya. Sampai berjumpa pada kesempatan pembahasan materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.